Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 bab 4 menyelidiki sifat-sifat bangun geometri. Kita akan belajar garis sejajar dan sudut sehadap. Ada di halaman 104 sampai dengan 106. Baik, ibu langsung membahas. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menyelidiki syarat agar sudut sehadap dan sudut dalam berseberangan besarnya sama. Kita akan belajar garis sejajar dan sudut sehadap. Materi anak-anak seperti ditunjukkan pada gambar di kanan, gambarlah garis-garis sejajar dengan menggunakan penggaris siku-siku. Mengapa kita dapat menggambar garis-garis sejajar dengan cara ini? Kita cermati, di sini ada dua penggaris segitiga anak-anak. Ini kalau kita cermati, penggaris yang diam di sini nih, salah satu sisinya yang ada di sini berupa garis lurus. Selanjutnya ini didekatkan. Ini di sini juga garis lurus, penggaris yang bergerak ini. Dengan membuat garis datar ini berarti kita sudah membuat satu garis lurus. Setelah itu digeser ke bawah, ini dibentuk garis lagi, maka ini juga terbentuk garis lurus. Kedua garis ini sejajar anak-anak. Kalau kita cermati di sini, dari sisi penggaris yang tidak bergerak atau diam ini dengan garis yang kita buat di sini, yang mendatar di sini nih, ini membentuk sudut-sudut yang sehadap yang besarnya sama. Nanti anak-anak bisa praktik sendiri dan mengukurnya. Nanti akan terbukti bahwa sudut-sudut yang sehadap ini besarnya sama. Karena sudut-sudut yang sehadap ini sama, ini seperti dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis, sehingga dua sudut yang sehadap ini besarnya sama. Dari sini bisa disimpulkan bahwa garis-garis yang kita buat ini merupakan garis-garis yang sejajar. Ibu memberi alternatif di sini anak-anak penjelasannya, karena sisi penggaris yang diam, maksud ibu yang di sini nih, dan garis-garis yang dibuat membentuk sudut-sudut sehadap yang besarnya sama, sehingga garis-garis yang terbentuk merupakan garis-garis yang sejajar. Jika kita menggambar dua garis L dan M yang dipotong garis N sehingga sudut sehadap besarnya sama, maka garis L dan M sejajar. Oleh karena itu, pada gambar di kanan dapat kita simpulkan bahwa, kita cermati, ini ada dua garis L dan M dipotong oleh satu garis yaitu N. Jika sudut yang sehadap ini besarnya sama, di sini sudut A dan sudut B sama, maka bisa disimpulkan bahwa kedua garis ini sejajar. Ini simbolnya sejajar. Ibu ulangi, oleh karena itu pada gambar di kanan dapat kita simpulkan bahwa jika sudut A sama dengan sudut B, maka garis L sejajar garis M. Materi anak-anak, pada gambar di kanan diketahui garis L sejajar dengan garis M. Gambarlah garis N yang memotong garis L dan M, kemudian ukurlah besar sudut sehadap yang terbentuk. Baik, di sini Bu jelaskan saja, di sini ada garis L, di sini ada garis M, ini tandanya sejajar. Ini kalau kita membuat satu garis, ini anak-anak harus membuat dengan garis lurus. Ini garis N memotong. Nanti anak-anak bisa mengukur sudut yang sehadap, contoh yang ada di sini nih. Ini misalkan saja sudutnya di sini nih 50 derajat. Maka di sini tentu saja besar sudutnya juga 50 derajat. Ini sehadap anak-anak. Berarti yang di sini nih 130 derajat, di sini juga 130 derajat. Jika garis N memotong dua garis sejajar L dan M, maka sudut sehadap besarnya sama. Oleh karena itu, pada gambar di kanan kita dapat menyimpulkan bahwa jika garis L sejajar garis M, maka besar sudut A sama dengan besar sudut B. Besar sudut A yang ada di sini ini sama besar dengan sudut B di sini nih. Nih,
dua garis sejajar L dan M dipotong oleh satu garis yaitu N. Soal 4 anak-anak, pada gambar di kanan tentukan garis-garis yang sejajar. Nyatakan jawabanmu dengan menggunakan simbol garis-garis sejajar. Selain itu, dari sudut X, sudut Y, dan sudut Z, manakah yang besarnya sama? Baik kita cermati, di sini garis L, di sini garis M, di sini garis N. Di sini ada sudut yang sehadap, di sini 60 derajat, di sini 62 derajat, di sini 60 derajat. Nih, sudut yang sehadap yang besarnya sama yang ada di sini. Ini anak-anak, di sini dan di sini. Maka bisa disimpulkan karena sudut-sudut yang sehadap ini dua garis sejajar. Ini Ibu beri tanda sejajar. Ini dipotong oleh satu garis, yaitu garis di sini tidak diketahui nama garisnya, dipotong oleh satu garis. Jika sudut-sudut yang sehadap ini besarnya sama, maka bisa disimpulkan dua garis ini sejajar. Jadi dua garis yang sejajar, garis L dan N anak-anak, Ibu simpulkan di sini. Garis L sejajar dengan garis N. Selain itu, dari sudut X, sudut Y, dan sudut Z, manakah yang besarnya sama? Ini ada dua garis yang sejajar. Ini dipotong oleh satu garis yang ada di sini. Ini, maka bisa disimpulkan sudut di sini ini sama dengan yang ada di sini. Ini karena sudut sehadap. Sudut sehadap ini dua garis sejajar dipotong oleh satu garis. Di sini ini berarti sudut yang sehadap besarnya sama. Berarti yang sama adalah besar sudut X, ini besarnya sama dengan besar sudut Z. Garis sejajar dan sudut dalam berseberangan. Contoh 1, berdasarkan gambar di kanan, jelaskan jika besar sudut A sama dengan besar sudut B, maka garis L sejajar dengan garis M. Penyelesaiannya, yang ke-1, sudut A sama dengan sudut B besarnya. Ini sudut A sama dengan besar sudut B, garis L dan M ini sejajar, ini tandanya anak-anak. Ini dipotong oleh satu garis N. Sudut B sama dengan sudut C, ini sudut B sama dengan sudut C karena posisinya ini bertolak belakang. Berdasarkan 1 dan 2, maka bisa disimpulkan bahwa sudut A sama dengan sudut C karena sudut-sudut sehadap ini besarnya sama. Maka garis L sejajar dengan garis M. Ini sudut yang sehadap garis A, sudut A dan juga sudut C ini sehadap besarnya sama, maka bisa disimpulkan bahwa garis L dan garis M ini sejajar. Jika garis N memotong dua garis L dan M dan sudut dalam berseberangannya sama, ini sudut A dan B ini besarnya sama, maka garis L dan M sejajar. Oleh karena itu, berdasar gambar contoh 1, kita dapat menyimpulkan bahwa jika sudut A sama dengan sudut B, maka garis L dan garis M ini, garis L sejajar garis M. Jadi, tadi kita sudah belajar bahwa apabila sudut-sudut yang sehadap ini besarnya sama, maka dua garis ini bisa disimpulkan sejajar, ataupun apabila dua sudut dalam berseberangan ini besarnya sama, maka dua garis ini sejajar. Soal 5 anak-anak, pada gambar di kanan sudut A sama dengan sudut B. Dijelaskan seperti berikut. Isilah peta dengan sudut-sudut yang tepat. Kita cermati, ada dua garis sejajar yaitu L dan M yang dipotong oleh satu garis yaitu garis N. Sudut-sudut sehadap yang dibentuk garis-garis sejajar besarnya sama, sehingga ini besarnya sama sudut yang sehadap sudut A. Ini berarti ini yang sehadap ini sama dengan sudut C yang sehadap anak-anak. Ini sudut sehadap berarti ini diisi dengan sudut C. Sudut A sama dengan sudut C yang ke-1. Karena sudut-sudut yang bertolak belakang besarnya sama, ini maka sudut B ini bertolak belakang dengan sudut C, maka bisa disimpulkan bahwa besar sudut C ini besar sudut C ini sama dengan sudut
B. Menjadi persamaan yang kedua, berdasarkan 1 dan 2 bisa disimpulkan. Di sini sudut A sama dengan sudut C sama dengan sudut B. Berarti sudut A sama dengan sudut B. Besar sudut A sama dengan besar sudut B. Ini berarti bisa disimpulkan bahwa pada dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis ini sudut dalam berseberangan ini, kedua sudut dalam berseberangan ini besarnya sama. Jika dibuat garis N yang memotong dua garis sejajar L dan M yang sejajar, maka sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk besarnya sama. Oleh karena itu, pada gambar di soal 5 dapat disimpulkan bahwa jika garis L sejajar garis M, maka sudut A sama dengan sudut B. Bisa kita simpulkan bahwa pada dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis, maka sudut dalam yang berseberangan di sini, sudut A dan sudut B, besarnya sama. Soal 6 anak-anak, pada gambar di kanan diketahui garis L sejajar garis M, carilah besar sudut X dan sudut Y. Kita cermati, di sini ada dua garis yang sejajar yaitu L dan M. Ibu beri tanda seperti ini. Ini sudut X ada di sini. Kita cermati berarti garis L dan M yang sejajar ini dipotong oleh satu garis di sini. Ini 100 derajat. Dengan X di sini, ini merupakan sudut dalam berseberangan anak-anak. Garis pemotongnya garis di sini nih. Berarti bisa disimpulkan bahwa sudut X sama dengan 100 derajat. Ini merupakan sudut dalam berseberangan. Atau sudut-sudut dalam berseberangan sehingga sama besarnya. Selanjutnya kita menentukan besar sudut Y di sini. Dua garis sejajar yaitu L dan M dipotong oleh satu garis mendatar ini. Ini sudut Y di sini ini berseberangan dalam dengan 55 derajat. Berarti besar sudut Y sama dengan 55 derajat. Ini merupakan sudut dalam berseberangan. Besarnya sama anak-anak. Hal-hal yang telah kita selidiki sejauh ini dapat dirangkum sebagai berikut. Ini hal yang penting untuk kita pahami anak-anak. Sifat-sifat garis sejajar. Jika sebuah garis memotong dua garis sejajar, maka yang pertama, sudut-sudut sehadap besarnya sama. Ini dua garis sejajar dipotong satu garis, sudut-sudut yang sehadap besarnya sama. Yang kedua, sudut-sudut dalam berseberangan besarnya sama. Ini dua garis sejajar dipotong satu garis, sudut-sudut dalam berseberangan besarnya sama. Hal penting selanjutnya yang perlu kita pahami, syarat-syarat garis sejajar. Jika sebuah garis memotong dua garis dan yang ke-1 sudut-sudut sehadap besarnya sama, maka dua garis sejajar. Kalau ini sudut-sudut yang sehadap ini besarnya sama, maka kedua garis ini sejajar. Ini simbolnya. Yang kedua, sudut-sudut dalam berseberangan besarnya sama, maka dua garis ini sejajar. Ibu tulis dulu. Ditambah sejajar di sini. Kalau ada dua garis dipotong satu garis, sudut dalam berseberangan ini, sudut-sudutnya besarnya sama, maka bisa disimpulkan kedua garis itu sejajar. Soal 7 anak-anak, pada gambar berikut jika garis L sejajar garis M, carilah besar sudut X dan sudut Y. Untuk yang ke-1 kita cermati, yang sejajar adalah garis L dan M. Ini Ibu beri tanda seperti ini. Ini di sini ada besar sudut 50 derajat. Di sini berarti sudut yang sehadap besarnya sama, berarti di sini 50 derajat. Maka besar sudut X berarti ini karena ini berpelurus atau 180 derajat, maka besar sudut X ini Ibu jelaskan sudut X ditambah dengan 50 derajat sama dengan 180 derajat merupakan garis lurus. Sudut X sama dengan 180 derajat dikurang 50 derajat,
maka besar sudut X besarnya adalah 130 derajat. Lanjut ke soal kedua di sini. Ini tadi soal ke-1. Ini soal kedua. Ini sudut X sudah ketemu. Ini X saja. Sekarang yang kedua di sini nih. Soal kedua kita cermati. Ada dua garis sejajar, yaitu garis L dan M di sini. Kita menentukan besar sudut X. Ini sudut X ini dibentuk dari dua garis sejajar L dan M, dipotong oleh garis yang di sini nih, dan ada dua sudut dalam berseberangan nih, 120 derajat dengan X. Berarti besar sudut X bisa disimpulkan sama dengan 120 derajat. Ini sudut dalam berseberangan, atau nanti anak-anak boleh menulis sudut-sudut dalam berseberangan sehingga besarnya sama. Selanjutnya kita menentukan besar sudut Y. Kita cermati anak-anak, garis L dan M sejajar, sudut yang sehadap di sini nih, ini 140 derajat, maka di sini juga 140 derajat. Ini 140 derajat. 140 derajat ditambah dengan Y di sini 180 derajat, karena ini derajat anak-anak. Karena ini membentuk garis lurus, maka besar sudut ini sudut Y ditambah dengan 140 derajat sama dengan 180 derajat. Besar sudut Y sama dengan 180 derajat dikurang 140 derajat, maka besar sudut Y adalah 40 derajat. Soal 8 anak-anak, pada gambar di sebelah kanan, jika sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 derajat, maka jelaskan mengapa sudut L sejajar. Soal 8 anak-anak, pada gambar di sebelah kanan, jika sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 derajat, maka jelaskan mengapa garis L sejajar garis M. Kita cermati, ada garis L dan ada garis M dipotong oleh satu garis di sini. Ini sudut A, di sini sudut D. Perlu Ibu beri tambahan penjelasan, sudut A dan D ini disebut dengan sudut dalam sepihak. Sudut B dan sudut C ini juga disebut sudut dalam sepihak. Kita cermati di sini, Ibu beri penjelasan, sudut A ditambah dengan sudut D, ini besarnya sama dengan 180 derajat. Berarti bisa disimpulkan bahwa besar sudut D ini sama dengan 180 derajat dikurangi dengan besar sudut A. Nih, selanjutnya kita cermati di sini. Sudut A ditambah sudut B 180 derajat karena berpelurus. Nih, berarti sudut A ditambah dengan sudut B sama dengan 180 derajat. Nih, berarti besar sudut B sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut A. Ini sama-sama 180 derajat dikurangi sudut A. Ini yang ke-1, di sini yang kedua kita cermati. Berarti bisa disimpulkan bahwa besar sudut D ini sama dengan besar sudut B. Ini sama ini, dan keduanya merupakan sudut dalam berseberangan. Ini saja sudah bisa menunjukkan bahwa garis L dan garis M ini sejajar anak-anak, karena dua sudut berseberangan ini sama besar. Maka tentu saja sudut A dan C ini juga sama besar anak-anak. Ini, atau Ibu beri tambahan penjelasan di sini. Sudut A ditambah dengan sudut D sama dengan 180 derajat. Besar sudut A sama dengan 180 derajat dikurang dengan besar sudut D, ini yang ke-1. Selanjutnya sudut C ditambah D di sini. Nih, besar sudut C ditambah dengan sudut D sama dengan 180 derajat. Berarti sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut D menjadi persamaan yang kedua. Kita cermati sama ini.
Berarti bisa disimpulkan sudut A sama dengan sudut C. Di sini nih sudut-sudut dalam berseberangan. Ini Ibu beri penjelasannya di sini. Karena besar sudut-sudut dalam berseberangan ini sama. Ini karena ini sudut-sudut dalam berseberangan besarnya sama, maka bisa disimpulkan bahwa garis L sejajar dengan garis M. Karena tadi sudah Ibu ajarkan bahwa kalau dua sudut dalam berseberangan ini sama, maka dua garis ini sejajar. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.